Jangan nunggu punya uang sekian nikah, atau nunggu arisan nanti kalau dapat arisan baru nikah, jangan, dilatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, saya Noval. Izin bertanya, saya baru perdana ikut kajian ini. Oke. Jadi udah sharing khusus ikhwan ya. Betul. Nah ini ikhwan, saya ada 2 pertanyaan. Satu terkait masalah keluarga. Saya memang qadarullah belum menikah, tapi lagi persiapan. Insya Allah tahun ini, mohon doa. Nah itu yang jadi pertanyaan adalah gimana sih untuk menyesuaikan visi keluarga ini Ustaz di problematika yang sekarang banyak gondeng-gending gitu terkait banyak isu-isu yang luar biasa gitu. Nah ini ada nggak saran dari Ustadz untuk membentuk visi keluarga yang masih bisa relevan untuk bisa kita pakai bisa nantinya ketika berkeluarga saya tidak bisa nggak salah arahkan untuk nantinya. Terus yang kedua ini dalam rangka mempersiapkan ini tuh ada nggak sih Ustadz amalan-amalan untuk bisa mempersiapkan untuk menikah gitu, kiranya supaya segala ini finansialnya dan sebagainya itu tercukupi gitu. Jadi sejauh ini belum, tapi saya meyakinkan karena ada yang menyebutkan bahwa hadis kalau menikah itu Allah yang akan langsung jamin gitu kan. Nah saya tuh ingin membuktikan maksudnya tuh itu mending nikah heula. Oh gitu. Biar kita benar tuh Allah teh. Maksudnya tuh bukan membuktikan astagfirullahaladzim gimana ya supaya menguatkan arahnya ke sana gitu. Saya tuh untuk sesuai dengan core ke sana tuh ada nggak sih amalan-amalannya atau enggak ikhtiar-ikhtiarnya seperti apa? Mohon tuntunannya gitu. Akang usia berapa? 26. 26. Yang belum siap apa Kang? Yang saya belum siap itu finansialnya sih. Tapi jodoh ayah jodoh. Jodoh mah kan udah ada di level mah. Subhanallah. tinggal dijemput ya insyaallah. Ya siap Kang. Atau can ayah oge atau gitu can siap. Oke, siap Kang. Ustaz. Gimana nih Tad? Apa yang harus dipersiapkan tentunya kalau kita ingin nikah penuhi rukun nikah. Ada calon mempelainya, jangan goror ya. Betul. Harus ada. Nah persiapannya apa begini? Dalam sebuah hadis itu, man yuridullah, barang siapa yang Allah hendaki ingin keluarganya baik, khairon fi ahlihi, yufaqih fiddin. Suami istri ini harus tapakuh fiddin, paham agama. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga yang belum nih, masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan harus yufaqih fiddin, harus paham agama. Modalnya adalah paham agama. Makna paham agama itu gimana nih? Belajar ilmu syariah, belajar ilmu agama, pupuk keimanan. Karena membangun visi misi mah mudah, bikin brosur aja yuk kita bikin visi misi, mudah. Tapi membangun visi misi dalam batin, benar tadi. dalam menyelesaikan masalah, kalau dasarnya tidak agama, coba bayangkan suaminya tidak paham agama, istrinya paham agama, ada masalah nyambung nggak? Nggak akan. Suaminya paham agama, istrinya tidak paham agama, ada masalah, beda, mindsetnya beda. Makanya dua-duanya harus kalau bagus paham agama. Ketika ada masalah, insya Allah penuh dengan kesabaran, ketenangan, saling menerima. Apalagi orang tuanya juga paham agama, wah udah itu mah, ya sedikit-sedikit. Kalau ada yayasan ayah bunda aja tenang, karena paham awal barang. Jadi sebenarnya gitu. Jadi sebelum kita nikah juga bukan kitanya, laki-lakinya, si istrinya pun harus diajak, yuk kita belajar. Karena yang namanya nikah itu menurut Islam bukan kebutuhan biologis saja, tapi nikah itu adalah ibadah. Nah ibadah yang paling lama, paling panjang bukan sholat. Sholat mah tadi berapa menit Kang kita sholat? Tadi ya. Saya mah udah sering alit 2 menit. 2 menit tuh. Tapi yang namanya nikah ibadah tanpa batas. Ketika orang akan nikah qobal tuka, saya terima kamu, sudah di situ takbiratul ihram, kamu mulai beribadah sampai
kamu terpisahkan apakah cerai atau kematian. Tetap itu ibadah nikah sepanjang hayat. Ya. Jadi dua-duanya punya modal dulu, satu visi keagamanya sama. Jangan sampai kalau dua-duanya nggak paham agama, saya nggak mau punya anak dulu ah. Saya pingin KB dulu, bebas lah gitu. Cek suaminya nggak mau, saya pingin gaspol aja, nggak mau, nggak paham. Coba kalau masing-masing masih sama, bagaimana? Nah itu yang saya ketahui satu aja lah modal hiji we. Modal cuan mah atau dengan sepuguhnya jadi maksudnya begini, istitoah itu penting. Ya kan dalam hadis, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka nikahlah. Tapi kalau tidak mampu, belum siap, maka banyak berpuasa. Ieu mah nikah henteu, puasa henteu, naon atuh ngagoler. Ngimpi we terus. Makanya harus ada istitoah tetap. Cuman jangan sampai istitoah ini jadi alasan orang menghalangi pernikahan. Karena hukum nikah itu 5 hukumnya, bukan 1. Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa mubah. Hukum nikah mah tergantung ilat, kondisi. Ketika kamu berdua terus, mojok terus, orang tua resah, maka orang tua wajib menikahkan anak-anaknya. Palaurat tuh, mojok wae. Daripada jinah nantinya, nikahkan cepatnya. Makanya ada teman saya karena ingin cepat nikah, sana nikahlah yang digerbek ku RW jangan dikawinkan. Bahaya itu, jangan, jahat banget. Ada orang yang memang belum punya ilmunya nikah. Belum punya ilmunya. Justru kalau nikah bahaya. Jadi bisa haram dan makruh. Nah kalau antum saya lihat belum wajib ini mah. Sunnah. Jodohna can aya. Finansial masih keneh. Sunnah berarti. Ari target kapan Kang? Rencana pengennya tahun ini. Oh tahun ini. Berarti mendekati sunnah muakadah gitu. Sunnah muakadah. Muakadah ya. Karena kan udah cukup usia ya mungkin ya. Rasulullah itu kan 25 ya. Betul. Jadi kan saya udah iya. Jadi kalau usia tuh secara fikih mah sederhana. Laki-laki kalau sudah dewasa, ciri dewasa itu muhtalim, sudah mimpi perang. Pernah tahu mimpi perang ya? Mimpi perang tahu? Apa? Can patos nikah ieu mah atuh. Mimpi ge acan juga namanya mah. Mimpi perang tahu? Mimpi basah. Oh iya itu vulgar teh mimpi perang maksudnya. Mimpi dikejebur sungai. Kalau laki-laki sudah mimpi perang, sudah dewasa boleh. Perempuan sudah head, secara fikih begitu, tapi hari ini nggak bisa. Ada konun, ada kompilasi hukum Islam. Usia pernikahan orang Islam di Indonesia itu perempuan itu berapa tahun coba dalam undang-undang? 18 tahun. Makanya anak SMP nggak boleh nikah. Tapi kan sudah head. Itulah Syekh Puji. Dia menikahi Neng Ulfa, anak usia SMP kelas 2. Dia terang-terangan, saya nikah dengan Neng Ulfa. Marah publik. Kenapa? Dia tidak melanggar fikih, tapi melanggar konun. Konun itu ijtihad negara. Di Indonesia usia pernikahan itu dibatasi. Boleh, ya? Perempuan itu 18 tahun. Dia melawan. Saya secara syariat dia tidak salah. Karena Rasul pun menikahi Siti Aisyah pada usia 9. Ada yang katakan 7, ada yang katakan 9. Yang jelas 9 tahun Rasul bercampur ya, bergaul dengan Siti Aisyah. Boleh karena sudah head. Tapi itu fikih lama. Dulu 9 tahun itu, 12 tahun itu sudah dewasa. Orang tua kita kan keluar SD langsung nikah, enggak ada masalah. Tapi hari ini negara enggak. Beda psikologisnya kedewasaan anak sekarang. Maka usia yang matang itu 18 tahun. Kebayang tuh anak SMP langsung kawin, masih terong-terongan kan. Cabe-cabean. Kawin Rebo, Jumat, cerai. Kan gak boleh seperti gitu mempermainkan. Artinya belum dewasa. Nah saya lihat, ini usia udah berapa tahun? 2 genap tadi. Sudah dewasa. Sudah wajib. Soalnya udah gak kuat tadi kan, udah gak kuat. Ya, wajib kan. Wajib gitu ya. Nah nikah itu bisa makruh kalau tadi usianya belum matang, bisa sunnah kalau memang kondisinya belum mendesak, bisa mubah dan bisa haram nikah itu. Ya, kalau tadi mempelainya nggak ada goror. Jadi tergantung kondisi nikah itu pada dasarnya. Tapi ingat ada ulama yang nggak menikah. Ada sebuah kitab Al Ulama Al Ujab, ulama yang membujang.
Oh, tahu, ini ulama besar semua. Pertama Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, ahli hadis. Itu tidak menikah, Kang. Kenapa tidak menikah? Karena sibuk dengan ilmu dan dakwah dengan jihad. Kita mah kan belum menikah karena telaku tuh ya. Telaku. Belum ada yang percaya. Kalau Imam Nawawi pernah waktu ngaji ditanya, "Syekh, kan jelas ayatnya, pankihu ma tobalakum minan nisa masna Wasulasa. Kenapa saya belum nikah?" Apa jawaban Imam Nawawi? "Oh iya, saya lupa ya belum nikah." Nah, gitu Imam Nawawi. Bukan mengingkari ayat itu, tapi saya lupa ya belum nikah. Saking sibuknya. Sibuk ngahadis wae. Tahu Imam Nawawi ya? Riyadhus Shalihin karangan beliau, Syarah Muslim karangan beliau, Al-Azhar karangan beliau. Ada yang protes, can kawin wae Ustaz teh cenah. Ditanya, "Ustaz, iya kan dalilnya jelas perintah pankihu." "Ya, saya lupa belum nikah," katanya. Itu sampai meninggalnya Enggak menikah. Tapi insya Allah mereka adalah ahli surga mendapat bidadari. Amin. Ibnu Taimiyah sama. Ibnu Taimiyah itu muridnya siapa? Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Katsir, muridnya Imam Az-Zahabi, Imam Al-Hadi. Muridnya itu ulama besar, Ibnu Taimiyah. Kontroversi sih, karena Ibnu Taimiyah itu gerbongnya Wahabi kan gitu, yang tidak suka mah gitu ya. Padahal itu seorang mujtahid, seorang ulama besar. Bukan hanya mujtahid, dia juga kalau jihad pangdepana, pangharepna, di penjara keluar masuk karena selalu berbeda dengan kepentingan kelompok atau dengan pemerintah, di penjara keluar, meninggal sampai di penjara. Karyanya sampai sekarang terawat, Majmu'ul Fatawa oleh kerajaan Saudi itu selalu diabadikan kitab Taimiyah. Karena kenapa? Karena dia mazhabnya salafus soleh, sangat komitmen dengan Quran Sunnah, dan hidupnya ternyata membujang, tidak menikah. Saking sibuk mencari ilmu, berjihad dan berdakwah. Ayo orang sibuk nana tuh Kang. Naonnya. Makanya Kang kalau nggak mau nikah Kang, mending cari kitab ke barat. Jadi tanggung kondisi, kalau antum sudah siap ya silahkan. Orang tua pahamkan. Urusan finansial nantilah. Ada pepatah begini, nikah dulu baru kaya. Salah kalau sini punya pandangan, saya pengen kaya dulu baru nikah. Dijamin gitu kaya terus? Nggak bisa. Nikah dulu baru Allah memudahkan pintu-pintu rezeki. Saya dulu nikah juga modal nekat. Sampai sepatu saya dibeliin sama teman. Pohon sepatu ke kawin. Kayak di saya. Patungan tuh. Saya ingat ada tekuat tuh Kang yang nikah. Jodoh ada. Ibu bapak saya tidak mengizinkan. Karena belum punya bekal. Saya mah nekat. Karena hariwang kolot mah tetap ternyata. Dah. Insya Allah mertua saya baik. Gitu. Saya diterima baik-baik. Alhamdulillah. Pepatah itu betul. Nikah dulu pasti kamu akan kaya. Minimal kaya hati ya. Kaya apa lagi? Tong kaya monyet. Insya Allah akan kaya. Pengalaman tuh begitu. Nggak ada orang kaya dulu langsung nikah, jarang. Justru kita itu dengan nikah motivasi kita tinggi untuk mencari nafkah. Aduh istri saya kasihan mau beli ini gimana, buat lebaran gimana, kan terpaksa kita teh jual online. Biasanya males. Langsung jadi semangat dah. Kang nikah dulu, insya Allah kaya antum. Gitu. Jangan nunggu punya uang sekian nikah, atau nunggu arisan nanti kalau dapat arisan baru nikah. Jangan, dilatih. Kalau mau arisan bisa karabur, kayak izin kedua kan tipu. Kalau punya niat baik dengan keluarganya, mudah-mudahan keluarganya menerima. Ada seorang sahabat pingin nikah, kamu punya apa? Punya cincin dari besi. Langsung Rasul, ke perempuannya. Perempuan yang baik itu adalah yang memudahkan maharnya. Lain kan gitu kena, narima tuh teh dengan cincin dari besi. Ada sahabat yang maharnya itu hafalan Al-Quran. Antum hafal surat apa? Akang punya cincin dari besi, hafal surat Al-Ikhlas. Etak. Aduh, gitu mah. Eta we jadi mundur dari perjuangan gitu. Gitu ya. Siap. Tadi terakhir tuh amalan ya? Nggak ada amalan yang sifatnya khusus. Kalau ingin menikah, misalkan harus mandi di Gunung Ketujuh, nggak ada itu. Puasa gitu ya. Itu mutih gitu ya. Enggak. Saya ketahui ya. Tidak. Yang penting berdoa saja. Kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Nggak usah ke kuburan datang, jangan. Langsung aja berdoa, minta kepada Allah. Cuman doa itu jangan dihianati oleh perilaku kita. Doa yang cepat nikah, tapi jangan awewe malas, nungguan ti batur. Malah bisa harus aktif dong mencari. Ya, doanya pingin pinter tapi diajak ngaji malas.
Doanya pengen anak soleh tapi ibu bapaknya nonton sinetron wae, nonton TV. Budakna diantapkeun we. Bagaimana mau soleh? Jadi jangan mengkhianati doa kita. Kalau doanya ingin cepat nikah, usaha juga harus optimal. Ya, ini insya Allah banyak biro jodoh ini katanya. Mau spek nu kumaha Kang? Itu saja ya. Siap, Jangan kepanjangan nanti. Siap. Keenakan ya. Siap. Hatur nuhun Ustaz. Siap, sami-sami Kang Noval. Kitunya aktifnya teruslah nanti tiap kajian gitu. Insya Allah ada. Di belakang banyak akhwat ya. Gitu. Jadi silakan teman-teman semua setiap hari Senin diagendakan ya. Setiap hari Senin pada asar kita khusus majelis Scale Up ini ngebahas segala pertanyaan dan persoalan khususnya bagi para penjemput rezeki. Kaum Adam, bapak-bapak yang dimana ketika di rumah itu tidak ada lagi persoalan. Makanya silakan nanti banyak-banyakin nih bawa persoalan ke sini, diselesaikan di sini dan diajarkan lagi nanti di rumah. Begitu teman-teman semua. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman boleh gabung di grup Telegram kita di scaleupiman.com ya. Insya Allah kita akan kembali lagi minggu depan setiap hari Senin pada asar. Begitu teman-teman semua ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.